Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah lah ya, sehat semua. Oke, sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. Silakan, siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, baik Ibulah. Mungkin banyak anak-anak di sini tidak kenal dengan ibu ya, karena di sini ibu baru. Oke, ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Nurul Hikmah, bisa dipanggil Bu Nurul. Asal ibu dari Jambi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ibu? Hobi ya. Oke, hobi ibu sering mendengarkan musik. Ya, mungkin ada yang sama juga suka musik. Oke, suka musik K-pop ya. Oke. Baiklah, mungkin rasanya tidak abdul ya kalau hanya ibu yang memperkenalkan diri. Nah, ibu juga mau lebih kenal lagi kepada anak-anak ibu. Mungkin bisa kita sambil absen ya. Nanti jika ibu panggil namanya sesuai urutan absen, bisa langsung memperkenalkan diri, nama, tempat tinggal, dan hobinya ya. Baiklah, ibu mulai dengan Aisyah Putri. Oke, Aisyah. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya Citra Rahayu. Oke. Herdi Putra. Oh, ketua kelas ya. Oke. Rafa. Oke. Putra Pratama. Oh, nggak hadir ya? Kemana dia? Oh, izin. Ada suratnya? Oke. Nah, setelah kita saling kenal, maka kita akan saling sayang. Nah, maka nanti ibu bisa lebih dekat lagi dengan kalian, dan saat kita belajar itu akan lebih enak lagi ya. Oke, ibu juga sangat suka sekali dengan semangat kalian hari ini. Kalau kalian semangat, pasti ibu juga bakal semangat kan yang mengajarnya. Oke, mungkin cukup kita perkenalannya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi kita pada hari ini. Sebelum itu, baiklah, sebelum kita melanjutkan materi pada minggu ini, ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang katanya minggu lalu, yaitu tentang laju reaksi ya. Oke, ibu akan membahas sedikit. Laju reaksi merupakan besarnya perubahan suatu zat atau reaktan menjadi produk per satuan waktu. Nah, dimana jika laju reaksi kiri dan kanan itu sama besar, maka akan menimbulkan keseimbangan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Mungkin anak-anak ada yang mengetahui apa itu kesetimbangan kimia? Oke, belum ya. Oke, maka kita pada minggu ini akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita lanjut ke kesetimbangan kimia, terlebih dahulu kita lihat gambar berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, batu es ya. Nah, batu es ini merupakan wujud zat. Nah, ada yang tahu nggak sih wujud zat itu ada apa aja? Oke, silakan Herdi. Iya, benar. Wujud zat itu ada cair, padat, dan gas ya, dan lain sebagainya juga. Nah, untuk itu wujud zat itu juga ada yang namanya perubahan wujud zat. Nah, seperti yang kita ketahui, batu es itu merupakan wujud zat yang beku ya, padat.
Baiklah, nah sesuai gambar tadi itu merupakan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Oke, perubahan wujud zat itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, dari anak-anak semua ada yang tahu nggak perubahan fisika itu seperti apa? Oke, baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, pada perubahan fisika itu ada yang dinamakan dengan irreversible dan reversible. Nah, irreversible itu adalah perubahan reaksi yang satu arah. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti bubuk biji kopi. Nah, bubuk biji kopi itu dihasilkan dari biji kopi. Nah, apabila sudah menjadi bubuk, bubuk kopi itu tidak akan bisa kembali seperti semula, yaitu seperti biji kopi. Nah, mungkin anak-anak ada contoh lain tentang reaksi satu arah. Oke, silakan Citra. Oh, pintar, benar sekali ya. Perubahan satu arah ya. Contoh yang lainnya yaitu apabila kertas dibakar dengan korek api ya. Oke, beri aplaus untuk Citra. Oke, selanjutnya yaitu ada reversible. Nah, reversible ini adalah reaksi bolak-balik atau dua arah. Nah, contohnya yaitu seperti gambar yang tadi, yaitu es yang mencair ya. Nah, apabila es yang mencair itu bisa kita bekukan lagi jika kita letakkan di lemari es. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang perubahan kimia. Nah, apa sih perubahan kimia itu? Nah, perubahan kimia ini berbeda dengan perubahan fisika tadi. Perubahan kimia merupakan perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan suatu zat baru. Nah, jadi bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia tadi, nah fisika itu tidak menghasilkan zat baru, tetapi kalau perubahan kimia itu akan menghasilkan zat baru. Perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan suatu zat disertai reaksi kimia sehingga dia akan menghasilkan zat baru. Contohnya ini yaitu reaksi irreversible pada pembakaran kayu. Pada pembakaran kayu itu ada reaksinya ya anak-anak. Nah, yaitu zat ditambah oksigen. Jadi kayu itu akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Rapa, silakan. Oke, apakah perubahan kimia itu ada reaksi reversibelnya ya? Oke, ada. Pada perubahan kimia itu ada reaksi reversibelnya. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelumnya masih ingat nggak ciri-ciri terjadinya reaksi itu apa saja? Ya, benar, timbulnya endapan. Lagi, perubahan suhu. Oke, lagi, perubahan warna. Lagi, ya benar, timbulnya gas. Pintar semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke kesetimbangan dinamis. Oke, kesetimbangan dinamis itu apa ya, Bu? Oke, reaksi kesetimbangan dinamis itu adalah reaksi yang akan berlangsung bolak-balik terus-menerus tidak pernah berhenti. Nah, contohnya itu seperti gambar berikut, yaitu panci yang berisi air untuk direbus dan panci itu ditutup. Kemudian dia akan menghasilkan uap yang akan berkumpul di tutup panci. Dan pada akhirnya dia akan kembali ke dalam panci. Ini akan terjadi secara terus-menerus seperti itu. Sampai di sini apakah sudah paham semuanya?
Oke, jadi kesetimbangan dinamis itu terjadi pada sistem tertutup. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Nah, untuk ciri-ciri kesetimbangan kimia tadi juga sudah kita jelaskan. Nah, yang untuk pertama yaitu reaksi berlangsung dua arah dan dalam sistem tertutup. Yang kedua yaitu laju reaksi kiri dan laju reaksi kanan itu sama besar. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi terjadi secara mikroskopis. Nah, mikroskopis itu apa, Ibu? Nah, mikroskopis itu adalah perubahan yang tidak dapat terlihat oleh mata kita secara langsung gitu. Oke, selanjutnya pembagian berdasarkan fasenya. Jadi berdasarkan fasenya kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada homogen dan heterogen. Oke, yang pertama yaitu homogen. Homogen ini hanya satu fase. Contohnya yaitu pembuatan gas amonia. Nah, gas amonia itu yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, ini gas-gas menghasilkan gas yang menandakan bahwa hanya satu fase saja. Nah, selanjutnya yang untuk heterogen. Heterogen ini ada dua fase atau lebih. Jadi, Ibu beri contoh yang simpel saja ya anak-anak, seperti es batu tadi. Itu perubahannya air menjadi es. Begitu juga sebaliknya es yang menjadi air. Untuk reaksinya H2O liquid menjadi H2O solid. Begitu juga sebaliknya bisa H2 solid menjadi H2 liquid. Bisa dibalik ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Oke, silakan Aisyah. Oke, terima kasih Aisyah. Baik, akan Ibu tambahkan sedikit tentang kesimpulan kita pada hari ini. Kita telah mempelajari tadi mengenai perubahan wujud, perubahan fisika dan kimia yang dibagi menjadi reaksi reversibel dan irreversibel. Nah, reaksi reversibel itu juga disebut dengan kesetimbangan. Saat kesetimbangan dinamis itu memiliki ciri-ciri apa saja tadi? Yaitu reaksi bolak-balik atau dua arah, sistem yang tertutup, laju reaksi kiri dan kanan itu sama besar, dan perubahan terjadi secara mikroskopis, serta kita bisa membedakan kesetimbangan heterogen dan homogen. Baiklah, untuk tugasnya silakan mencari contoh-contoh reaksi irreversibel dan reversibel. Setelah itu mencari reaksi-reaksi kesetimbangan. Mungkin kita sudahi saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Terima kasih.